Saudara, seorang siswi SMP dilaporkan ke polisi usai mengkritik pemerintah Kota Jambi. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Identitas perempuan ini, saudara, kami samarkan karena masih di bawah umur. Awalnya siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang membuat rumah neneknya rusak. Ia kemudian meminta bantuan kepada wali kota Jambi untuk melakukan tindakan. Tidak mendapat tanggapan dan solusi, siswi SMP ini emosi hingga melakukan sejumlah kritikan kepada wali kota Jambi yang ia unggah di akun media sosialnya. Namun menurut pihak dari pemerintah kota Jambi, ada kata-kata yang dianggap tidak pantas dalam kritikannya. Melalui Kabak Hukum Pemkot Jambi, Muhammad Gempa menyatakan bahwa siswi SMP ini dilaporkan ke polisi. Usai melakukan mediasi secara tertutup di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, kedua pihak sepakat berdamai. Siswi SMP berinisial SVA ini telah meminta maaf atas kata-kata yang tidak etis atas kritikannya di media sosial terhadap pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi pun resmi mencabut laporan dan tidak ada lagi yang dituntut. Terkait dengan permohonan pencabutan laporan pengaduan kita di tanggal 5 Juni kemarin, tadi kita mendatangi Polda Jambi untuk dilakukan permintaan keterangan untuk dituangkan untuk kelengkapan administrasi penyelesaian perkara di Polda Jambi. Oke, tadi tindak lanjut itu kita menandatangani surat pernyataan perdamaian, begitu. Saya menyadari dengan penuh bahwa terdapat kalimat ataupun pemilihan kata yang saya paparkan tidak etis, menyinggung ataupun menyakiti hati Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi Bapak Syarif Pasha. Atas dasar tersebut, saya meminta maaf dengan tulus atas kelalaian saya, di mana hal tersebut bersumber dari luapan emosi yang tidak bisa saya coping dengan baik. SFA, siswi SMP di Jambi, dilaporkan pemerintah Kota Jambi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Laporan itu merujuk pada kritikan SFA di media sosial terhadap Wali Kota Jambi, Syarif Pasha. Awalnya siswi SMP ini protes terhadap aktivitas sebuah perusahaan hingga diduga membuat rumah sang nenek rusak. Siswa SMP ini meminta wali kota menindaklanjuti aktivitas perusahaan karena diduga sudah membuat sejumlah kerusakan di rumah neneknya. Namun nyatanya, wali kota pun tak bisa berbuat banyak dan meminta siswa SMP menemui pihak perusahaan sendiri. Kayak gitu Pak, tolonglah Pak. Bapak punya izin sama perusahaan itu Pak, 20 ton. Pasca kehebohan kasus ini, kedua belah pihak melakukan mediasi secara tertutup di Mapolda Jambi. Kedua pihak sepakat berdamai dan Pemkot Jambi resmi mencabut laporannya. Kepada UPTD PPA Jambi mengatakan, penyelesaian kasus ini melalui upaya restoratif justice. Awalnya kan memang dia agak cemas ya, takut kurang tidur, makanya itu kami prioritaskan untuk restoratif justice-nya. Berarti sudah selesai Bu ya? Sudah. Berarti nggak ada masalah lagi? Nggak ada lagi masalah. Jadi inti poin mediasi tadi apa aja Bu? Intinya Pemkot cabut laporan, kemudian si anak membuat permintaan maaf secara terbuka. Meski berakhir damai, Polda Jambi meminta Pemkot Jambi tetap mengawal proses ganti rugi rumah nenek SFA. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan kritik siswi SMP di Jambi yang berujung pada pelaporan, kita telah terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Christian Tori, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Christian. Ya, selamat malam Mas Yasir. Bang Christian, ini akhirnya memang informasi terbarunya akhirnya berdamai begitu kedua belah pihak. Tapi kita ingin tahu lebih detail atau bisa diceritakan dulu nih bagaimana awal mula kasus ini. Ya, baik, saya ceritakan sedikit awal mula. Jadi pada tanggal 3 Mei 2023, video yang dimuat dalam akun TikTok milik FA ini, di situ
menayangkan video terkait masalah protes ataupun kritis, ya, kritikan terhadap pemerintah Kota Jambi. Nah, akibat dari video tersebut, maka pada tanggal 4 Mei 2023, pemerintah Kota Jambi melalui Kabak Hukum melaporkan kepada Polda Jambi karena konten ataupun isi dari video tersebut menyinggung ya pihak pemerintah Kota Jambi. Karena mungkin ada kata-kata, penggalan kata-kata yang mungkin tidak patut dan tidak pantas untuk diucapkan. Kemudian kita melaksanakan proses, karena ini sifatnya baru laporan pengaduan, sehingga kita berproses melakukan penyelidikan. Sambil proses penyelidikan itu, kita juga telah menunjuk pengacara, ada 3 orang untuk mendampingi anak kita ini, adik kita ini, atas nama SFA. Karena kita tahu bahwa anak kita ini, adik kita ini masih di bawah umur, sementara dia harus berhadapan dengan hukum. Sehingga kita siapkan pengacara khusus untuk mendampingi adik ini. Oke, dan akhirnya tadi ada pertemuan antara pihak Pemkot dan juga siswi SMP ini yang akhirnya berujung damai ya. Tadi pertemuannya tertutup, apa saja poin-poin yang dibahas saat pertemuan keduanya ini, Bang? Betul sekali ya, mulai dari tanggal 4 laporan itu dilaporkan ke Polda Jambi, kami mulai mendukung atau mulai mengarahkan supaya mendorong supaya permasalahan ini bisa berakhir melalui restoratif justice. Karena kita melihat bahwa adik ini sangat potensial sekali, sangat pintar, cerdas, dan cemerlang. Dia berani dan kritis. Namun disayangkan mungkin karena masih di bawah umur, kepolosannya ya, dan mengeluarkan mungkin kalimat, kata-kata yang mungkin karena spontanitas, sehingga menurut pihak pemerintah Kota Jambi melalui Kabak Hukum, ini ada pelanggaran hukum terkait Undang-Undang ITE. Kemudian kita lakukan mediasi melalui restoratif justice, dan tadi mulai pukul 15 sampai dengan pukul 16 di dalam ruang keadilan restoratif kita telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dan dianggap sudah selesai. Pihak dari pelapor dalam hal ini pemerintah Kota Jambi melalui Kabak Hukum telah mencabut laporannya, dan juga anak kita, adik kita ini SFH sudah menyadari, dan pada tanggal 4 kemarin sudah membuat video permohonan maaf secara terbuka lewat akun TikTok milik yang bersangkutan. Jadi dengan berakhirnya di ruang keadilan restoratif, kami rasa bahwa ini sudah selesai. Sudah selesai ya. Tapi yang juga menjadi sorotan ataupun perhatian adalah terkait dengan adik siswi SMP SFA ini juga melaporkan seorang influencer ini. Bagaimana dengan kasus tersebut, Bang? Iya, betul. Karena ini kembali lagi masih sifat laporan pengaduan, kita akan melalui proses bertahapannya. Tentu kita akan melakukan proses penyelidikan, kita akan panggil yang bersangkutan. Kebetulan yang bersangkutan berada di Jakarta, dan kita sudah hubungi besok, ya, jika tidak ada halangan yang bersangkutan akan datang untuk kita ambil keterangan. Kemudian kita akan berproses memeriksa saksi-saksi lainnya untuk bisa melengkapi proses penyelidikan ini. Nanti baru akan kita lakukan gelar perkara. Jadi terkait dengan laporan dari SFA terhadap seorang influencer ini masih diproses begitu ya? Iya, masih kita berproses, tapi sifatnya masih penyelidikan ya, Mas Syakir ya. Betul, masih penyelidikan, dan tentu saja harapannya bisa restoratif justice juga ya. Jadi ada perdamaian begitu. Bang, kemudian kalau kita lihat ini laporan yang disampaikan oleh SFA ini kan terkait dengan klaim bahwa rumah neneknya ini rusak akibat aktivitas dari perusahaan yang dekat dari rumah sang nenek begitu. Bagaimana dengan hal itu? Apakah juga nanti ikut ditelusuri ataupun diselidiki oleh polisi? Jadi saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa tahun 2018 itu pernah ya dari pihak nenek Hafsah ini melaporkan terkait ada perusakan, kemudian ada pencemaran, dan itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Jambi juga, kemudian berproses pada saat itu, dan akhirnya perkara tersebut, masalah itu dihentikan penyelidikannya. Tetapi untuk perkara dalam hal ini kami terus mendorong supaya terkait masalah
mendasar adanya timbul permasalahan dengan pemerintah Kota Jambi ini, yaitu masalah ganti rugi antara keluarga pihak Nenek Absa dengan pihak PT RPSL. Kami mendorong supaya bisa mencari solusi yang terbaik. Tetapi itu bukan ranah kami, karena itu biarlah pemerintah Kota Jambi dan pihak perusahaan selesaikan masalahnya. Jadi ini masih diharapkan pemerintah Kota Jambi juga masih punya solusi ya terkait dengan apa yang disuarakan oleh siswi SMP SFA ini ya. Baik, Ya. kita terima kasih Bang Kombes Christian Tori selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Christian. Ya, terima kasih Mas Yafi, salam sehat.